Pengertian definisi penerjemah atau terjemahan. Yang pertama, kata penerjemah berasal dari bahasa Jawa. Penerjemah yang secara harafiah berarti orang yang menerjemahkan. Kata ini kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, secara etimologi, kata penerjemahan berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjumah, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Dari bahasa Arab, kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedua kata ini kemudian menjadi istilah yang umum digunakan dalam konteks penerjemahan untuk merujuk kepada proses dan hasil dari kegiatan menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Keempat, penerjemah adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengubah teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan mempertahankan makna dan nuansa yang sama. Tugas utama seorang penerjemah adalah memastikan bahwa pesan atau informasi yang disampaikan dalam bahasa sumber yang dapat dipahami dengan benar dalam bahasa target. Yang kelima atau yang terakhir adalah terjemahan di sisi lain adalah hasil dari proses penerjemahan. Ini adalah teks atau ucapan yang telah diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Terjemahan yang baik harus mempertahankan makna, struktur, gaya, dan nuansa yang sama dengan teks asli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi menurut para ahli, yang dimana di sini untuk definisi penerjemah atau terjemah itu berdasarkan 8 ahli yang mendefinisikan tentang penerjemah atau terjemahan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah Nida, yaitu di tahun 1969, menyatakan bahwa translation consists of reproduction in the receptor language the closest natural equivalence of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style. Jadi Nida ini mengatakan bahwa menerjemahkan ialah memproduksi padanan yang wajar dan paling dekat dengan pesan bahasa sumber atau BSU ke dalam bahasa sasaran atau BSA. Pertama yang berhubungan dengan arti dan kedua yang berhubungan dengan gaya. Definisi ini tampaknya terkesan bebas dalam memakai konsep penerjemah. Dalam hal ini yang penting adalah bahwa pesan dari teks terjemahan dari teks sumber TSU tersampaikan teks sasaran atau TSA secara lentur. Definisi ini mengusung padanan alamiah dalam cakupan makna dan gaya. Selanjutnya dari Catford 1978, dia mengatakan bahwa translation is the replacement of textual material in one language or ESL by equivalent textual material in another language or TL. Jadi Catford mengemukakan bahwa penerjemah adalah penggantian materi teks bahasa sumber atau TSU dengan material teks bahasa sasaran atau TSA yang sepadan. Jadi, definisi dari Catford ini lebih sederhana daripada definisi yang dikemukakan oleh Nida. Karena sederhananya itu, maka penulis tidak memperoleh keterangan secara jelas tentang apa saja yang harus diganti dalam proses replacement itu. Namun, dari frase ekuivalen tekstual material, ini dapat dipahami bahwa yang diganti atau ditempatkan kembali atau replace itu adalah informasinya. Jadi dalam hal ini seorang penerjemah
harus mampu mengganti atau menempatkan kembali informasi teks sumber atau TSU dengan informasi yang sepadan pada teks sasaran atau TSA. Yang kemudian, Larson tahun 1984 menambahkan, translation is transferring the meaning of the source language into the receptor language. This is done by going from the form of the first language to the form of a second language by way of semantic structure. It is meaning which is being transferred and must be held constant. Jadi, dalam definisi ini, Larson memunculkan sebuah kelengkapan dan keharmonisan antara bentuk bahasa dan struktur makna. Inilah sebuah kemasan yang mampu menghantarkan pemahaman berupa makna yang dikandung oleh teks sumber atau TSU yang harus mampu ditransfer ke teks sasaran dengan penuh tanggung jawab. Selain dari itu, Newmark tahun 1988 menyatakan, translation is a rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Jadi definisi ini tampak lebih sederhana, namun mengandung keluasan jangkauan karena ada konsep yang sama sekali dilupakan oleh para penulis definisi yang terdahulu, yaitu the author intended the text. Konsep ini mengandung pemahaman bahwa maksud penulis teks sumber atau TSU pada saat dia membacakan TSU, seorang penerjemah otomatis adalah seorang pembaca TSU, sehingga dia yang harus memahami isi hati dan maksud penulis teks sumber atau TSU itu sendiri. Penulis asli dengan penerima pesan yang berbahasa sasaran. Jadi penerjemah adalah jembatan yang menghubungkan tali batin antara penulis asli dengan penerima pesan yang berbahasa sasaran. Yang lebih unik lagi adalah bahwa dalam hal ini Newmark menggunakan kata rendering untuk mengganti istilah transferring, replacement, dan reproduction. Kemudian Hawkes dalam Disnet McGuire tahun 1991 mengemukakan bahwa translation involves the transfer of meaning contained into one set of language science into another set of language through competent use of the dictionary and grammar. The process involves a whole set of extra-linguistic criteria also. Jadi definisi kelima ini tampaknya sangat tampak rumit dan tidak mudah untuk dipahami secara langsung. Kita ditarik pada sebuah pemetaan konsep makna, diksi, dan gramatika, serta semesta kriteria sulit untuk dijabarkan adalah unsur semesta ekstralinguistik yang memungkinkan jarang sekali diketahui secara pasti dalam wujud atau bentuk apa saja, sehingga definisi di atas seharusnya memberi keterangan rinci seputar ekstralinguistik yang dimaksud. Selanjutnya, Sperber and Wilson dalam Bell 1991 mengutarakan, translation is the replacement of a representation of a text in one language by a representation of an equivalent text in a second language. Apa yang terjadi dalam definisi keenam ini tampaknya memiliki kesamaan yang hampir mirip dengan pendapat Catford pada definisi kedua. Bedanya adalah bahwa Sperber dan Wilson memunculkan konsep representasi teks yang sepadan atau representation of an equivalent text, sedangkan Catford menyebutnya dengan informasi tekstual atau tekstual material. Kemudian Torrey dalam James tahun 2000 menyebutkan, translation is a kind of activity which inevitably involves at least two languages and two cultural traditions.
Apa yang ada dalam definisi ketujuh ini juga kurang begitu jelas. Turi tahun 2000 tidak menyebutkan jenis kegiatan apa yang dimaksud dengan a kind of activity itu. Walaupun di sana tersurat inevitably, yang artinya tidak bisa dihindarkan. Jadi kegiatan yang dimaksud kurang jelas, apakah memindahkan makna, menyampaikan pesan, atau memahami bahasa dan budaya sumber, dan lain-lain. Di samping itu, definisi ini terlalu sederhana dan umum yang hanya menyetir pelibatan dua bahasa dan dua tradisi kultural. Jadi definisi yang dinyatakan oleh Turi dalam James tahun 2000 ini memiliki kelengkapan dan kepaduan, yaitu bahasa dan tradisi kultural yang menjadi sumber utama sebuah pesan. Dalam hal ini, Turi lebih menyoroti dua aspek penting yang tidak bisa disepelekan dalam proses penerjemahan, terlebih warna tradisi kultural yang tersurat dalam bentuk kata, frase, maupun kalimat, sehingga penerjemah diharapkan mampu menerjemahkan ungkapan-ungkapan tradisi kultural yang seringkali menimbulkan masalah dalam penerjemah, misalnya ungkapan-ungkapan stereotip, peristiwa budaya, bangunan tradisional, kekerabatan, kata ganti, dan undah usuk bahasa. Jadi selanjutnya, yang terakhir adalah Steiner dalam Kohlluring tahun 2006 menjelaskan, translation can be seen as a co-generation of text under specific constraints that is relative stability of some situational factors and therefore register and classically change of language and context of culture. Definisi yang terakhir ini menurut hemat penulis tampak lebih mengusung format modern karena Steiner mengangkat hasil terjemahan sebagai teks generasi kedua yang memperhatikan sosiolinguistik dan konteks kultural. Steiner lebih memandang kondisi kekinian yang syarat dengan kompleksitas register yang ada dalam masyarakat dewasa ini, sehingga dengan definisinya dia lebih dahulu mengantisipasi permasalahan leksis dan perubahan bahasa yang bisa muncul setiap saat. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan tentang definisi dari para tokoh pemuka. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, pentingnya peran penjemahan. Penjemahan memegang peran penting dalam memfasilitasi komunikasi lintas budaya dengan mengubah teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Kemungkinan pertukaran informasi antara individu atau kelompok yang berbicara bahasa yang berbeda. Yang kedua, kompleksitas tugas penerjemahan. Tugas penerjemahan tidak sekedar merubah kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga memastikan bahwa makna, nuansa, struktur, dan gaya teks asli dipertahankan dengan tepat dalam terjemahan. Ini merupakan pemahaman yang mendalam tentang kedua bahasa serta konteks budaya dan situasinya. Yang ketiga, tanggung jawab penerjemahan. Penerjemahan memiliki tanggung jawab besar untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, jelas, dan sesuai dengan konteks. Mereka harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan ke dalam terjemahan tidak merubah makna asli atau menimbulkan kebingungan pada pembaca atau pendengar. Yang berikut, proses penerjemahan yang dilakukan. Proses penerjemahan melibatkan pemahaman teks asli, analisis makna dan konteksnya, dan kemudian merancang terjemahan yang tepat dan sesuai. Ini memerlukan keterampilan linguistik, pengetahuan tentang budaya, dan pemahaman yang baik tentang subjek yang diterjemahkan. Yang berikut,
Penting penjemahan yang berkualitas. Terjemahan yang baik dan melainkan peran kunci dalam memfasilitasi hubungan antara berbagai komunitas, bahasa, dan budaya, serta dalam mendukung pertukaran pengetahuan, gagasan, dan budaya. Oleh karena itu, penjemahan perlu berupaya untuk memberikan terjemahan yang berkualitas tinggi dan untuk memastikan keberhasilan komunikasi lintas budaya. Thank you.